Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan hari ini, yakni Senin 8 Desember 2025 Miladiyah, bertepatan dengan 17 Jumadal Akhirah 1447 Hijriyah, dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, diberikan kesembuhan dengan segera. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula kita khususkan mohon kepada Allah agar saudara-saudari kita di Sumatera dan sekitarnya atau di wilayah yang terdampak bencana alam, semoga diberikan kekuatan lahir dan batin, semoga lekas pulih yang telah berpulang, semoga Allah anugerahkan maghfirah, rahmah dan afiyah. Serta dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini pula semoga hasil maksud yang dicita-citakan, hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca kembali suratun Naba dari ayat pertama sampai ayat terakhir, sampai ayat ke-40. Diperhatikan setiap huruf yang dibaca, tunaikan hak-hak tiap hurufnya, kemudian juga perhatikan panjang pendeknya serta hukum-hukum bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba athraban wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Diperhatikan pada pengucapan atau pelafalan huruf demi huruf, sebab dalam ilmu tajwid tidak hanya membahas panjang pendek bacaan atau hukum-hukum bacaan saja, tapi juga ada dua hal. Pertama, makharijul huruf, yang artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua, sifatul huruf, artinya karakteristik tiap-tiap huruf. Kalau makharijul huruf ada 5. Al-halqu artinya tenggorokan. Ada huruf-huruf yang keluar melalui tenggorokan. Hurufnya mana saja? Hamzah ha, ain ha, ghin kha. Hamzah ini bukan hamzah tapi a. Lalu ha, a, ga, kha, itu semuanya adalah huruf-huruf al-halq, artinya yang keluar di tenggorokan. Yang kedua ada al-lisan, huruf-huruf yang keluar melalui lisan atau lidah. Kalau tidak ada dan tidak memakai lisan, maka tidak bisa melafalkan huruf tersebut. Mana contohnya? Ra, la, sa, ja. Mungkin ada yang menggunakan bagian depan, ada yang bagian belakang atau pangkal, mungkin ada yang menggunakan punggung lidah, intinya lidah. Ya.
Yang tadi disebutkan baru sebagian kecil. Kemudian ada pula yang ketiga asyafatain, yakni dua bibir. Jika tanpa menggunakan dua bibir maka tidak bisa melafalkan huruf-huruf tersebut. Contohnya fa, ma, wa. Ma, coba kalau tidak pakai dua bibir, bisa. Ya, mobil, bisa. Ba, wa, cuma wa ini lebih mudah, tidak rapat. Lalu yang keempat ada namanya al-jauf, artinya rongga mulut, lobang mulut. Hurufnya ada 3, alif, waw, ya, namun dalam keadaan sebagai mad. A, I, U, A, I, U, bukan alif, waw, ya, bukan. Itu mah huruf mad, memanjangkan bacaan. Satu lagi adalah ini al-khayshum, pangkal hidung, yakni nun bertasdid, mim bertasdid, serta ikhfa, ya. Jadi idgham atau idgham biguna itu apa? Guna itu dengung, ya. Dengung ini kalau tidak menggunakan pangkal hidung atau ketika kondisi hidung sedang tidak sehat, contohnya apa? Pilek, maka tidak bisa maksimal. Inna, coba kalau kita sedang pilek, nggak enak. Summa, amma, termasuk juga ikhfa. Ikhfa yang mana? Yang ikhfa hakiki, misalnya mangkana, itu saja ya, simpelnya. Baru ada sifatul huruf. Mudah-mudahan nanti saya bawakan diagramnya atau tabelnya. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Contoh yang berlawanan, jahar lawannya hamas. Jahar itu ditekan, tidak berdesis, tidak keluar angin. Mana contohnya? Ba, ma, fa. Sedangkan kalau hamas itu berdesis, keluar angin. Untuk memudahkan kita bisa menggunakan tisu ini. Kalau ma mestinya jahar ditekan tapi kemudian berdesis, itu tidak tepat. Ma, ba. Yang berdesis ada angin, contohnya mana? Ha, ta. Makanya tak hamas disebutnya, ya. Nah, di dalam surah An-Nasr ayat pertama, di penghujung ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Seringkali kita mendengar pelafalannya ada yang menggunakan pacah, padahal tidak ada huruf C, atau itu yang kita baca tidak ada huruf C, yang ada huruf ta berdesis kemudian bertemu dengan ha yang sama-sama berdesis atau ada angin atau ada napas. Fath, ya, seakan-akan mungkin disangkanya C padahal tidak ada huruf C. Itu contohnya, nanti kita bahas lebih mendalam. Baik, kita masuk ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut suratun Naba dari ayat ke-12. Review sedikit supaya kita bisa melanjutkan dari ayat 12, namun kita mereview sebelumnya ini dari ayat 1 sampai ayat 11 membahas apa, gitu, ya. Nah, begitu supaya kita nyambung. Di ayat pertama sampai ayat ke berapa? Ke-11 itu kalau kita mau telaah, ya, ayat-ayat 11 ke belakang itu menunjuk tentang kuasa Allah di bumi. Coba deh lihat, ya, sampai ayat ke-11 itu berbicara tentang kuasa Allah di bumi. Misalnya dari ayat 6, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu, istilahnya mihada itu ayunan, bumi bagaikan ayunan sehingga kamu bisa menggunakannya dengan nyaman, dengan fleksibel.
Bahkan hari ini kita lihat ada orang yang menyalahgunakan tanah dan bumi ya, yang mestinya gunung untuk resapan air dibuatlah gedung-gedung. Nah, itu contoh singkat, contoh sederhana bahwa bumi itu bisa fleksibel ya. Mihada, kalau dalam tafsir Jalalain, mihada itu kemarin maknanya firasya kal mahdi, yang terhampar bagaikan permadani. Intinya sama-sama fleksibel. Kemudian wal jibala autada, masih berbicara yang ada di kawasan bumi di bawah. Jibal artinya gunung, bahwa gunung sebagai pasak atau paku di bumi. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, kamu berpasang-pasangan yang di bumi ya, dzukura wa inatha, laki maupun perempuan. Kemudian masih di bawah, masih di kawasan bumi, wa ja'alna naumakum subata. Apa naum? Tidur ya, karena berkenaan dengan cuaca, iklim dan perubahan-perubahan suasana di bumi, dan nanti akan dikaitkan dengan langit. Naumakum subata, tidurmu untuk istirahat ya, rohatan li abdanikum, rohah rehat. Wa ja'alna laila libasa, malam sebagai pakaian yang menghangatkan ya. Kemudian wa ja'alna nahara ma'asya, siang untuk mencari penghidupan. Nah, ayat ke-12 ini wabanaina ya, qala ta'ala wabanaina, dan kami bina, kami bangun, fauqakum, di atas kalian, sab'an secara bahasa, secara letterlek sab'an artinya dari sab'atun adalah 7, sab'an shidada, 7 buah langit yang kokoh atau 7 lapis langit yang kokoh ya. Ayat sab'a samawatin, 7 langit. Shidada, shidada ini jamaknya syadidah, ayat qawiyah. Syadidah itu yang sangat kuat. Lihat, kita bangun satu bangunan saja itu butuh proses yang tidak sebentar. Mesti membuat rancang bangun yang kokoh, kemudian menggunakan elemen atau material yang mesti kokoh pula. Kalau perlu besinya pun sekian belas, sekian puluh incinya, macam-macam yang kokoh, yang kuat. Belum lagi setelah kita cor tidak bisa langsung kita pakai, mesti kering dulu. Nah, itu prosesnya saja untuk bangunan yang ada di bumi. Bagaimana dengan bangunan yang ada di langit? Itu sangat kuat. Beda dengan kita. Kita mengatakan bangunan yang kita bangun itu kokoh ya, menurut pengamatan dan daya jangkau kita yang awam. Tapi beda halnya dengan langit. Langit kata Allah sab'an shidada ya. Syadidah ayat qawiyah gitu. Muhkawatun la yu'athiru fiha murur zaman, artinya kuat, rapi, susunan strukturnya yang tidak terpengaruhi, la yu'athir, tidak terpengaruhi oleh murur zaman, oleh berlalunya zaman. Kita bangun satu bangunan loteng, kita tinggalkan, kita tidak urus, tidak ada maintenance sekian tahun, sekian lama, kira-kira runtuh atau tidak? Berpotensi rusak atau tidak? Rusak. Mungkin tidak diisi dengan beban, biasa saja, tapi berpengaruh oleh cuaca. Contoh, bangunan cor loteng yang kita cor kemudian mengalami kondisi cuaca yang adem, yang dingin, kemudian timbul apa yang hijau-hijau ya? Lumut, berlumut. Belum lagi ada itu? Sarang laba-laba ya? Bahasa Sunda ramat ya? Tidak terawat. Yang kemudian bisa jadi runtuh atau roboh. Itu pelajaran buat kita, menunjukkan bahwa kita ini lemah. Bangunan yang kita bangun tidak ada apa-apanya
Di ayat ini disebutkan sab'ang shidada, artinya 7 langit atau 7 lapis. Bahkan jarak antara satu dengan langit lainnya, bahkan jarak antara langit satu dengan langit lainnya itu membutuhkan perjalanan yang cukup jauh, yang sangat jauh. Ini menunjukkan bagaimana luasnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang kita lihat nih di luar ini, langit yang kita saksikan ini, kita tidak tahu di mana penghujungnya. Ujungnya yang mana? Yang mana? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan langit tanpa pasak dari bumi, tanpa tiang. Beda dengan kita. Mau membangun bangunan, justru kalau lantainya semakin tinggi, misal floor to floor 4 meter buat 10 lantai, maka dasarnya, fundamennya mesti lebih bawah. Tapi tidak dengan langit. Maka yang mesti kita ucapkan adalah subhanallah dan bertambah keimanan. Karena memang tujuan daripada surah An-Naba ini, yang mana isinya tentang apa An-Naba itu? Tentang hari kiamat. Karena memang surah An-Naba yang sedang kita bahas ini, kesan yang ingin dimunculkan adalah tentang bahwa Allah itu sangat mungkin dan sangat berkuasa untuk menghancurkan bumi ini dengan namanya kiamat. Jadi itu kesan yang diinginkan. Mereka tidak percaya akan adanya kiamat, tidak percaya akan adanya kehancuran alam raya ini melalui kiamat. Oke, coba lihat bagaimana langit ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Kuasa. Menciptakan aja gampang, apalagi menghancurkan dengan adanya nanti hari kiamat. Hari kiamat ini dimunculkan karena ya, terhadap mereka yang tidak beriman. Kenapa adanya hari kiamat? Kiamat itu kalau kita telusuri kata dasarnya dari koma. Ya, ada koma, ada qawama, ada qiyam, ada apa lagi tuh, macam-macam lah. Yang intinya maknanya adalah tegak, berdiri. Makanya ada ayat aqimis salat, dirikanlah salat. Maka hari kiamat itu dimunculkan untuk menegakkan hukum-hukum Allah yang tidak ada lagi tawar-menawar. Di kiamat tersebut ada yang namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Akan dibalas segala amal yang kita lakukan. Sebab yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kebaikan ada balasannya, keburukan pun ada balasannya. Maka kita diingatkan yang masih ada di alam dunia, yang masih hidup ini, ayo sebelum nanti akan datangnya hari kiamat, sebelum nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ayo gunakan kesempatan yang masih ada ini. Kita mungkin merasa umur kita 40 atau 35 masih kokoh, masih jaya. Justru di momen waktu yang masih ada tersebut kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah mengingatkan melalui surah An-Naba. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menegakkan langit tanpa pasak dari bumi, dan langit juga itu lebih luas dari bumi. Padahal kita tahu pada umumnya yang berada di atas itu biasanya lebih kecil daripada yang di bawah. Contoh aja deh, kita bikin bangunan, bawah mungkin lebih lebar, atas kecenderungannya lebih kecil. Begitu kan umumnya ya. Tapi beda halnya dengan langit yang Allah tinggikan.
Kemudian kalau kita lihat yang atas itu umumnya lebih kecil, tapi langit yang kita lihat itu lebih luas. Kenapa Allah menyebut dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah selalu membuktikan kekuasaannya dengan tentang penciptaan langit? Karena langit adalah ciptaan Allah yang dahsyat. Yang namanya atas pasti mesti lebih hebat dibanding bawah. Seperti halnya kita bicara jabatan, pasti yang dahsyat itu, yang hebat itu pasti yang atas. Kita juga ingin posisi yang atas. Nah, Allah menunjukkan demikian. Mereka yang tidak percaya tentang hari kiamat dibuktikan dengan adanya kekuasaan Allah berupa penciptaan langit. Harusnya kita itu banyak merenung ketika melihat langit. Merenung apa? Masya Allah, saya banyak amat masalah. Coba tengok ke arah langit. Kamu punya masalah? Tengok dong itu. Yang kamu tengok tuh di atas apa? Langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Bagaimana langit itu? Lebih kokoh atau lebih rapuh? Kokoh. Lihat langit di atas, itu lebih atas daripada bumi yang di bawah. Coba kira-kira lebih luas mana langit dan bumi? Langit. Siapa yang maha kuasa menciptakannya? Allah. Apalagi kamu punya masalah, sebenarnya bagi Allah itu gampang. Sebenarnya menurut kita, yang kita anggap itu besar, padahal tidak ada apa-apanya. Maka coba kita refleksikan apa yang kita lakukan setiap hari, di antaranya dengan melihat ciptaan Allah yang ada di alam raya, di antaranya melihat langit, supaya kita yang merasa, ya Allah saya ini nggak mampu. Ya, kita memang nggak mampu. Ya Allah ini masalah berat. Tar dulu. Bagi Allah itu tidak ada apa-apanya. Maka mendekatlah kepada Allah. Wa ja'alna siraja wahaja, dan ja'alna kami jadikan siraja, pelita. Ada orang namanya Sirajuddin, pelita, lampu, ya. Wahaja, yang amat terang. Apa yang dimaksud? Matahari. Wa ja'alna siraja. Siraja maknanya muniro, dan kami jadikan pelita yang menerangi. Wahaja, yang amat terang. Waqadan, yakni asyams, yang dimaksud adalah matahari. Di langit ada sang surya. Apa itu? Matahari. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan, ya, minal mu'sirati, dari awan, ya. Mu'sirat itu awan yang tebal, ya. As-sahabati, dalam tafsir jalan gitu, yaitu awan yang banyak, allati hanalaha antum tara, awan yang banyak yang mengandung air, dan sudah saatnya tumtiro, antumtiro, untuk menurunkan air yang dikandungnya. Ini menunjukkan keilmiahan dan bukti mukjizat Al-Quran. Kita semua sudah tahu secara ilmiah, secara sains, bahwa air hujan itu yang dibawa aslinya bersumber dari bumi. Disedot, apa namanya itu? Teori apa namanya? Contoh, kita waktu SD, SMP mungkin pernah belajar air panas, lalu kita tutup, kita buka, ada airnya. Atau di air yang ada pada panci, kita panaskan, lalu ada, teori apa namanya? Embun. Itulah gambaran daripada hujan. Hujan pun bersumber dari bawah, dan ini buktinya. Masih ingat surah At-Tariq? Surah At-Tariq ayat ke
11 was-samaa'i dzatir raja', demi langit dzatir raja' yang memiliki ar-raja'. Seringkali diartikan raja' itu hujan, padahal raja'a itu dari kata raja'a artinya apa? Kembali. Sebab air hujan itu mengembalikan dari air yang bersumber dari bumi. Ini Masya Allah. Mestinya lagi-lagi kita ini makin takjub dan tentu tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mendalami ayat demi ayat Al-Qur'an, mendapati bahwa Al-Qur'an subhanallah isinya itu sesuai dengan sains. Bukan sesuai dengan sains, tapi sains yang sesuai dengan Al-Qur'an. Bener ya sains itu? Bener ya apa yang dikatakan Al-Quran? Lah iya, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Allah yang menciptakan alam raya, Allah yang tahu sistem alam raya. Ya wajar kalau ilmu-ilmu yang sains, pengetahuan itu sejalan. Lah itu Allah kok yang menciptakan, Allah kok yang punya sistem. Gitu. Jadi bukan cocok lagi, emang begitu. Gitu. Ma'ang sajjaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajaja, air yang tercurah. Jadi setelah al-mu'sirat as-sahabat allati hanalaha, itu air disedot kemudian jadi gumpalan awan, isinya adalah air. Maka kalau petir duar gitu ya, kemudian pecah dan turunlah air. Gambarannya kira-kira demikianlah sederhananya. Ilustrasinya banyak di YouTube ya. Kemudian ma'ang sajjaja, air sababa, turunlah air, di mana sababa bagaikan air yang dicurahkan. Banyak sekali. Kenapa ada air hujan yang diturunkan? Linukhrija bihi habba wa nabata. Lihat tadi di ayat 6 sampai beberapa ayat selanjutnya sampai 11 itu bicara tentang bumi. Kemudian dari ayat 12 berbicara tentang langit dan tentang hujan. Lihat, Allah turunkan hujan, dikembalikan kemana? Bumi lagi. Linukhrija, dengan air yang dicurahkan berupa air hujan itu, linukhrija, supaya kami, ya, naknya domir nahnu, kami. Secara bahasa kharajarnya apa? Keluar. Linukhrija, supaya kami mengeluarkan, maksudnya menumbuhkan, bihi, dengan itu air yang diturunkan berupa air hujan, habban, ya, yakni biji-bijian, kalhintoh, seperti apa? Biji gandum dan sejenisnya. Ada tumbuh-tumbuhan yang berupa biji-bijian, diantaranya kalhintoh, seperti gandum. Ya, karena gandum ini termasuk makanan pokok di negara tertentu bagi penduduk negara tertentu. Wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Maka ada istilah nabati. Nabati itu tumbuhan. Contohnya apa nabata? Katini, seperti buah tin. Tentu kalau di kita di lokal Indonesia ya pohon jambu, pohon mangga dan sejenisnya, itu buah-buahan. Wa jannatin alfafa, dengan air hujan yang diturunkan tersebut, wa jannatin alfafa, jannat jamak ini ya, jamak muannas, yakni kebun-kebun, basatin dari jamak bustan, kebun-kebun atau taman-taman, alfafa yang lebat tumbuh-tumbuhannya, multaffah jam'u lafif, kasyarib wa asyrab. Alfafa ini jamak dari lafal lafifun, itu yang maknanya tadi lebat, dengan tumbuh, dengan turunnya air hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, maka itu kebun pun menjadi lebat. Nah, sampai ayat 16 dulu. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tetap tentang kemahakuasaan Allah. Hei kamu kaum kufar tidak percaya terhadap akan adanya hari kiamat,
dan kiamat itu dengan kehancuran alam raya. Lihat alam yang ada di sekitarmu, itu semua tegak dan kokoh, itu semua indah dan teratur secara terstruktur. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakannya begitu mudah bagi Allah, bukan bagi kita, bagi Allah. Apalagi kemudian menghancurkannya. Semua itu atas kehendak Allah. Pelajaran lainnya buat kita, Allah menciptakan yang besar gampang, apalagi menghancurkan lebih gampang pula. Pun demikian Allah menguji kita dengan aneka problem kehidupan. Mungkin bagi kita berat, tapi jangan takut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban masalah, beban ujian, beban cobaan, melainkan berdasarkan batas kesanggupan atau kemampuannya. Maka teruslah mendekat kepada Allah, Allah yang menguasai segala-galanya, termasuk masalah yang kita alami. Insya Allah atas izin Allah, dengan tentu kita tetap mendekat kepada Allah dengan aneka macam ibadah. Allah Ta'ala insya Allah akan memudahkan segala urusan kita dan menghilangkan kita dari berbagai kesulitan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.